Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada pertemuan ke-10 mata kuliah Statistika Deskriptif. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran data untuk data berkelompok. Yang pertama, kita akan bahas mengenai varians. Varians dengan rumusnya adalah X kuadrat sama dengan sigma FIMI kuadrat dikurang sigma FIMI dikuadratkan dibagi dengan N per N-1, di mana FI itu adalah frekuensi setiap kelas, MI adalah nilai titik tengah pada setiap kelas, dan N adalah total dari sebuah data. Kalau kita lihat dari rumus soal contoh kasus, ini ada 7 kelas. Kelas pertama 30-39 dengan frekuensinya 2, 40-49 dengan frekuensi 3, kelas ketiga 50-59 dengan frekuensinya 11, dengan total frekuensinya adalah 100. Nah, kita akan mencari nilai MI-nya. MI-nya adalah untuk kelas pertama adalah 30 ditambah 39 dibagi 2. Hasilnya adalah 34,5. Untuk kelas kedua, 40 ditambah 49 dibagi 2, hasilnya adalah 44,5. Kelas ketiga sampai kelas ke-7, caranya sama, yaitu adalah kelas bawah ditambah kelas atas dibagi dengan 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai FI-MI-nya. FI kelas pertama adalah 2, MI-nya adalah 34,5. Sehingga FI-MI-nya adalah 2 dikalikan 34,5, hasilnya 69. Untuk kelas kedua, 3 dikalikan 44,5, hasilnya adalah 133,5. Demikian sampai kelas selanjutnya, sampai kelas ke-7. Sehingga sigma FIMI-nya adalah 7250. Kemudian, kita akan mencari nilai MI kuadrat dengan cara mengkuadratkan nilai titik tengahnya atau nilai MI-nya, yaitu 34,5 dikuadratkan sehingga hasilnya 1190,25. Kelas kedua, 44,5 dikuadratkan sehingga hasilnya 1980,25 sampai dengan kelas ke-7. Kemudian, yang terakhir adalah kita mencari nilai FI-MI kuadrat. FI-nya untuk kelas pertama 2, MI kuadratnya adalah 1190,25. Itu kita kalikan 2, hasilnya 2380,50. Untuk kelas kedua 5940,75 sampai kelas ke-7. Sehingga hasil sigma FIMI kuadratnya adalah 542.825. Setelah kita tahu hasil dari tabel pembantu ini, kita masukkan ke dalam rumus. Untuk mencari varians, jadi S kuadrat sama dengan 542.825 dikurang 7.250 dikuadratkan dibagi 100 dibagi dengan 100 dikurang 1. Sehingga variansnya adalah sama dengan 17.200 dibagi 99. Sehingga kita boleh variansnya adalah 173,737. Sehingga kita bisa boleh bagaimana dengan simpangan bakunya. Simpangan bakunya adalah akar dari varians, yaitu S sama dengan akar dari 173,73. Sehingga diperoleh simpangan bakunya adalah 13,18. Ya, yang kedua kita akan bahas mengenai distribusi kemiringan sebuah data atau dikenal dengan koefisien squareness. Nah, kita akan membahas menggunakan rumus momen. Rumus momen itu rumusnya adalah alfa 3 sama dengan 1/n kali S pangkat 3 dikalikan sigma MI min X bar pangkat 3. Dengan N adalah total seluruh data, S adalah simpangan baku, MI adalah nilai titik tengah, dan X bar adalah kata-kata hitung. Kita buat tabel pembantu dengan tabel data adalah sebagai berikut.
dari 7 kelas. Kelas pertama 30 sampai 39 dengan frekuensinya 2. Kelas kedua ada 40 sampai 49 dengan frekuensi 3. Kita akan mencari nilai MI-nya atau titik tengahnya. Kelas pertama berarti 30 ditambah 39 bagi 2. Hasilnya adalah 34,5. Kelas kedua 40 ditambah 9 dibagi 2. Hasilnya 44,5 sampai kelas ke-7. Selanjutnya, nilai X bar atau rata-rata hitung sudah kita peroleh dari pertemuan ke-9 kemarin, yaitu diperoleh adalah 72,5. Ya, jadi semuanya sampai kelas 8 adalah 72,5. Kita masukkan ke dalam rumus satu lagi adalah MI min X bar. Nilai titik tengah dikurangi dengan rata-rata hitung. 34,5 dikurangi 72,5. Hasilnya adalah minus 38. Untuk kelas kedua, 44,5 dikurangi 72,5. Hasilnya minus 28 sampai kelas terakhir, atau kelas ke-7. Kemudian hasil perhitungan MI dikurangin X bar itu kita pangkalkan 3. Min 38 dipangkalkan 3 hasilnya adalah min 54,872. Kelas kedua adalah min 28 pangkalkan 3 hasilnya min 21,952 sampai kelas ke-7. Kemudian kita jumlahkan, berarti sigma MI min X bar pangkat 3 hasilnya adalah minus 70,784. Nah, kita akan masukkan ke dalam rumusnya, berarti 1/n 1/100 dikalikan 13,18 dipangkatkan 3. Ya, simpangan baku tadi sudah kita peroleh, simpangan bakunya ada 13,18 dikalikan dengan sigma MI min X bar pangkat 3, yaitu min 70,784. Sehingga diperoleh alfa 3 adalah 1/228.952,94 dikalikan min 70,784. Sehingga diperoleh alfa 3-nya adalah minus 0,31. Dengan syarat karena alfa 3-nya lebih kecil dari 0, maka data tersebut yang kita peroleh ini berdistribusi miringnya ke kiri. Ya, yang ketiga kita akan bahas mengenai distribusi keruncingan data atau dikenal dengan koefisien kurtosis. Dengan rumus alfa 4 sama dengan 1/n kali S pangkat 4 dikalikan sigma MI min X bar pangkat 4. Ya, dengan N tadi adalah total data, S adalah simpangan baku, MI adalah nilai titik tengah suatu data, X bar adalah rata-rata hitung. Dengan data yang sama, ya, ada 7 kelas. Kelas pertama 30 sampai 39, berarti nilai titik tengahnya adalah 30 ditambah 39 dibagi 2, hasilnya 34,5. Kelas kedua 40 ditambah 49 bagi 2, hasilnya 44,5 ya, sampai kelas terakhir. X-bar-nya sama, 72,5. Ini diperoleh dari pertemuan ke-9 kemarin. Ya. Maka MI min X-bar-nya sama, 34,5 dikurang 72,5. Kita peroleh min 38. Kelas kedua min 28 sampai kelas ke-7. Kemudian hasilnya kita pangkalkan 4. Min 38 dipangkalkan 4 hasilnya ya 2.085.136. Kelas kedua hasilnya 614.654 sampai kelas terakhir, kelas ke-7. Hasil sigmanya adalah sigma MI min X bar 4 hasilnya adalah 3.063.872. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. 1/100 dikalikan 13,18 dipangkalkan 4 dikalikan 3.063.872. Sehingga alfa 4-nya adalah 1 dibagi 3.017.599,79 dikalikan 3.063.872.
sehingga diperoleh alfa 4-nya adalah 1,01. Dengan syarat distribusi kurtosis adalah lebih kecil dari 0,63, maka keuncingan data ini disebut dengan Platy-Kurtis. Sekian pembahasan kita pada minggu ini. Lebih dari topik kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.